Berawal dari hobi ya, hobi coba-coba, ternyata ada pesanan, kemudian PO, melayani PO, pesanan-pesanan, kemudian karena antusiasnya lumayan banyak, dan untuk brownies atau bolu kukus yang ada di Sragen itu masih sangat minim yang asli dari Sragen, maka saya berinisiatif untuk kenapa nggak menciptakan produk yang memang itu original asli Sragen yang bisa merajai market di Sragen. Untuk varian kue yang kukus itu kita ada layer cake brownies, kemudian untuk rasanya ada strawberry, coklat, vanilla, original coklat. Untuk yang layer cake dari bolu susu itu ada red velvet yang paling best seller, kemudian ada cappuccino oreo. Nah, selain itu ada panggang juga, ada brownies fudgy, ada bolu panggang klasik, ada cake hias mulai yang mini sampai yang besar kita bisa melayani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yena Septiani Asri. Saya owner dari Pangeran Layer Cake. Untuk alamat dari outlet Pangeran Layer Cake berada di Sragen Manggis, tepatnya di utara Palang Kereta Sragen Manggis. Oke, nah ini untuk bukanya sendiri jam berapa sampai jam berapa? Bukanya kami dari jam 7:30 sampai jam 7 malam. Jam 7:30 sampai jam 7 malam. Oke. Lanjut, untuk bukanya sendiri ini dari kapan ini, Pak? Kalau untuk produksi awal itu sekitar bulan Juni 2021, tapi untuk outletnya kami buka pertama di bulan Oktober 2021. Bulan Oktober 2021. Oke. Nah ini dulu dapat inspirasi usaha ini itu dari mana sih, Pak? Kalau boleh tahu? Berawal dari hobi ya, hobi coba-coba, ternyata ada pesanan, kemudian PO, melayani PO, pesanan-pesanan, kemudian karena antusiasnya lumayan banyak, dan untuk brownies atau bolu kukus yang ada di Sragen itu masih sangat minim yang asli dari Sragen, maka saya berinisiatif untuk kenapa nggak menciptakan produk yang memang itu original asli Sragen yang bisa merajai market di Sragen, hanya seperti itu. Jadi berawal dari hobi dulu ya? Yeah. Berawal dari hobi, terus akhirnya ternyata antusias dari masyarakat itu cukup baik ya. Akhirnya terus ini diteruskan buat buka usaha ini, gitu ya. Oke. Oke, lanjut lagi Mbak. Ini untuk varian kuenya sendiri itu di sini apa aja? Untuk varian kue yang kukus itu kita ada layer cake brownies, kemudian untuk rasanya ada strawberry, coklat, vanilla, original coklat. Untuk yang layer cake dari bolu susu itu ada red velvet yang paling best seller, kemudian ada cappuccino oreo. Nah, selain itu ada panggang juga, ada brownies fudgy, ada bolu panggang klasik, ada cake hias mulai yang mini sampai yang besar kita bisa melayani. Waduh, berarti ini lengkap banget ya di sini ya Pak ya. Oke. Nah, tadi yang paling best seller itu yang red velvet, bolu susu red velvet. Nah ini lanjut, untuk apa ini yang membuat beda ini dari kue yang lain untuk di sini? Ya. Untuk bolu susu kita memang di sini pertama ya di Sragen, kemudian yang kedua untuk cake hiasnya. Cake hias kita melayani pesan tunggu 15 menit bisa selesai. Gitu, dan itu ukurannya bermacam-macam mulai dari yang mini sampai yang besar, itu kita melayani cake hias tunggu. Dan insya Allah di Sragen belum ada yang bisa pesan tunggu kalau untuk cake hias. Baru di sini ya? Kalau di sini bisa ya Pak? Bisa Oke, siap. Nah, ini bagus sekali ini inovasinya ini ya. Oke, lanjut untuk namanya sendiri ini udah terdaftar belum ya? Oh sudah. Untuk izin usaha setelah 3 bulan berjalan, kami langsung mengurus untuk izin usaha, kemudian PIRT, kemudian halal MUI, dan untuk hak merek juga sudah terdaftar di Kemenhumkam.
Oke. Oh, berarti sudah lengkap. Sudah katanya, lengkap, Pak, ya. iya. Oke. Lanjut lagi untuk modal awal ini Mbak. Untuk Ya. modal awalnya dulu berapa sih untuk memulai buka usaha seperti ini tuh? Oke. Dulu modal awal hanya sekitar 3 juta. 3 juta kita beli kelakat, kemudian mixer, loyang, bahan-bahan. Setelah itu karena kami menuliskan peluangnya ini sangat besar, Siap. maka kami berkolaborasi, kemudian kami coba membuat kesempatan untuk saham. Jadi kami di sini ada tiga tim, bukan 3 tim ya, 3 orang yang punya saham di sini, sehingga setelah itu kita mulai bisa nambah modal. Oh gitu. Jadi ini istilahnya bareng-bareng ya Iya, untuk modalnya. bareng-bareng. Oke. Nah, Ya. untuk suka dukanya itu apa sih Mbak ini untuk memulai buka usaha ini? Mungkin bisa Suka dimulai duka. dari dukanya dulu. Dukanya itu kalau kemarin misal ya pas lagi sepi orderan saya gitu, kemudian pas misalnya karyawan beberapa kali keluar masuk itu juga jadi duka. Kemudian mungkin sekitar itu dulu sih paling ya. Jadi ini karena mungkin dari usahanya sendiri, mungkin dari hobi, jadi untuk dukanya sendiri nggak begitu kerasa ya Mbak ya. Oke, siap. Nah ini untuk sukanya nih Mbak, untuk sukanya itu gimana nih? Kalau sukanya banyak, insya Allah, alhamdulillah banyak sukanya. Walaupun tadi ya di antara beberapa duka, misal pas sepi orderan, padahal kita punya tim karyawan, terus gimana dinikmati aja, karena setiap kita membantu orang, apalagi tadi istilahnya bisa membantu karyawan, itu adalah titik kebahagiaan tertentu ya. Bisa membantu karyawan, kemudian bisa berbagi dengan beberapa, ya banyak lah sekarang, mulai banyak para supplier bahan yang itu memang UMKM juga gitu. Oke. Nah di sini untuk karyawannya sendiri ada berapa sih Mbak? Karyawannya sekarang 3. Oh, karyawannya 3 sendiri 3. Ya. Oke. Untuk di sini aja ya? Iya. Yang di sini ya. Itu untuk tim produksi aja atau yang lain? 3 orang itu masih PJ ya, belum ada ke bawahnya lagi. Jadi produksi 1 orang, marketing di lapangan 1 orang, kemudian untuk digitalnya 1 orang. Oke, siap. Nah ini untuk sekarang masuk ke omset ini Mbak. Untuk omsetnya sendiri kalau boleh tahu berapa sih Mbak di usaha jenengan ini? Ya. Omset di 3 bulan awal itu mencapai 10 juta per bulan. Kemudian ada peningkatan terus. Alhamdulillah. Ya tadi ya, dari yang 1 orang kemudian sekarang bisa karyawannya jadi 3 orang. Sekarang bisa nambah jadi 3 orang. Ya. Oke. Luar biasa sekali buat Mbak Yena ini. Berawal dari hobi juga ya Pak ya, sekarang bisa punya 3 karyawan juga ya, alhamdulillah. Oke, lanjut lagi untuk harapan ke depannya sendiri, ini untuk usaha ini gimana Pak? Apa itu? Harapannya ke depan Pangeran Layer Cake jadi market leader, bukan hanya di Indonesia tapi bisa go internasional. Amin. Kemudian mulai lahir CSR itu impian banget. Bisa membangun pesantren, kemudian yatim piatu itu dari CSR perusahaan, kemudian karyawannya sampai bukan hanya mensejahterakan karyawan seluruh Indonesia, tapi bisa sampai ke luar negeri, kita bisa membangun, memberdayakan warga-warga yang kurang mampu khususnya. Amin. Nah, oke, jadi itu mulia sekali ya untuk harapan kedepannya juga. Berarti ini motivasinya dari Mbaknya sendiri itu sukses itu bukan buat diri sendiri juga ya, artinya ya. Untuk orang lain juga selalu dipikirkan ya, Mbak ya. Oke, ini luar biasa sekali ya teman-teman untuk harapannya dari Mbak Yena sendiri ya. Oke. Ini lanjut untuk motivasi nih, untuk motivasi buat teman-teman ini apa sih Pak yang mungkin baru memulai buka usaha ya, yang mungkin baru memulai usaha itu banyak yang down karena mungkin usahanya sepi atau mungkin takut buat memulai usaha. Nah itu motivasi dari Mbak Yena sendiri itu apa buat teman-teman? Oke. Untuk di awal-awal ya, terlebih saat rintisan itu pertama
yang harus diperkuat adalah keyakinan dan doa. Siap. Tanpa keyakinan kita nggak mungkin bisa jalan, atau apa ya, tadi misal ada cobaan rugi gitu ya, itu kalau tanpa keyakinan bahwa suatu hari kita akan sukses pasti akan berhenti. Terus berdoa juga itu penting, setiap saat harus terus berdoa. Kemudian milikilah komunitas dan mentor. Dulu saya di awal itu mengikuti sebuah komunitas coaching bisnis, dan yang dulunya mindset bahwa ya yang penting jualan, menghasilkan uang, dagang gitu ya, akhirnya terbuka bahwa kita bukan hanya mencari rupiah saja, tapi jauh dari itu. Seorang pebisnis itu keutamaannya banyak gitu ya. Akhirnya dari komunitas, dari mentor bisnis, arahnya itu jadi semakin terlihat gitu. Oh, ini mimpi saya di mana, caranya seperti apa, sampai tadi dalam waktu 6 bulan kita sudah beres dalam hal legalitas ya. Itu juga peran dari komunitas dan mentor bisnis. Teman-temannya juga ikuti paguyuban, memperbanyak saudara ya, memperbanyak saudara dengan UKM, dengan sesama pebisnis. Itu bukan saingan, tapi justru itu adalah kesempatan kita untuk berkolaborasi sebanyak mungkin. Oke, nah siap, itu luar biasa sekali untuk motivasinya dari Mbak Yena sendiri. Itu poinnya itu perbanyak jaringan yang satu frekuensi ya Mbak ya. Oke, jadi untuk apa? Untuk usaha itu biar lebih mudah. Jadi kalau semisal ada yang bingung atau apa, itu bisa ditanyakan dari teman-teman juga ya Mbak ya. Nah seperti itu kurang lebihnya ya Mbak. Ya, terima kasih sekali ini untuk Mbak Yena atas inspirasinya. Mungkin jadi nanti bisa jadi motivasi juga buat teman-teman yang mungkin baru memulai usaha juga ya Mbak Yena ya. Oke, terima kasih banyak buat Mbak Yena, semoga usahanya tambah lancar, sukses selalu, tambah jaya juga, dan mungkin bisa buka cabang-cabang seterusnya nanti ya. Terima kasih buat Mbak Yena. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.